Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Jumpa kembali dalam renungan firman Tuhan di bulan Juli di tahun 2024 ini. Perkenalkan, saya Pendeta Rahmat Paskah Raja Gubuk, melayani di Jemaat GKI Gereformit Semarang. Saudara, sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sertailah kami dalam pembacaan dan perenungan sabda Tuhan, hingga kami memperoleh hikmat dan kebenaran, dan kami bertumbuh dalam pengenalan kami akan Kristus, dan kami dapat melakukan semua kehidupan kami dengan bertanggung jawab dan terus meningkatkan integritas kami sebagai anak-anak Tuhan yang mengenal firman. Inilah doa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 16-24. Saya bacakan bagi saudara. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tapi dalam kesungguhannya yang besar itu ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Bersama-sama dengan dia, kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini, yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Bersama-sama dengan mereka, kami utus seorang lain lagi, yaitu saudara kita, yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Dan sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan satu kemuliaan bagi Kristus. Karena itu, tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih-Mu dan bukti kemegahanku atas kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, saya menghadiri sebuah aksi sosial yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni tahun 2024 yang kemarin, hari Minggu yang lalu, saudara. Aksi sosial ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Rodotus Solihin di Desa Loireng, Sayung, Kabupaten Demak. Saudara, apa yang menarik dari aksi sosial ini? Dilakukan, saudara, di sebuah pondok pesantren yang melayani masyarakat di desa itu, dan aksi sosial ini bukan digagas oleh tokoh yang sedang cari suara ataupun partai politik, tapi saudara, oleh sebuah gereja, yaitu jemaat di mana saya melayani, yaitu GKI Gereformit Semarang, yang kami, saudara, berapa kali setahun melakukan kesaksian dan pelayanan melalui pengobatan gratis dan juga sunat atau khitan, cukur rambut, dan pemeriksaan dan pengobatan gigi secara gratis. Nah, saudara, kali ini kami melakukan bukan di sebuah gereja atau saudara di sebuah masyarakat Kristen, tapi kami melakukannya bekerja sama dengan Pondok Pesantren Rodotus Solihin di Desa Loireng, Sayung, Kabupaten Demak. Nah, saudara, apa yang kami lakukan di sana? Ada pemeriksaan dan pengobatan kesehatan bagi masyarakat umum, ada khitan atau sunat bagi beberapa anak-anak di sana. Lalu saudara, ada pemeriksaan dan pengobatan gigi. Dan satu lagi, saudara, ada cukur rambut. Semuanya gratis.
Saudara, apakah ini semua dilakukan oleh jemaat GKI Reformit? Tidak. Kami bekerja sama, saudara, gospel kami bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Unika Sugiya Pranoto untuk pemeriksaan dan pengobatan gratisnya, dan juga ada beberapa dokter kami yang terlibat di sana. Dan kami juga bekerja sama, saudara, dengan Rotary Club untuk pemeriksaan dan pengobatan gigi. Dan saudara, kami juga tentunya bekerja sama dengan pengasuh pondok pesantren Rodotus Solihin, itu Kiai Haji Abdul Qadir. Bapak Ibu serta saudara sekalian, apa yang menarik dari aksi sosial ini? Kami tidak mencari upah, tidak ada pencarian suara, tidak ada benefit yang dihasilkan di sana. Tapi kenapa kami mau melakukan itu, saudara? Tentu semua kita tahu dasarnya, yaitu Injil. Injil di sini, saudara, bukan berarti kami melakukan pemberitaan Injil untuk mengkristenkan desa itu, bukan. Tapi Injil dalam pengertian kabar baik. Kami ingin membagikan kabar baik. Yang dalam kabar baik itu, saudara, ada dilakukan sebuah aktivitas yang memberikan sukacita kepada masyarakat di sana, siapapun itu. Bukan hanya saudara-saudara kita dari Kristen, tapi juga orang-orang saudara-saudara kita dari kaum Muslim di sana. Injil yang mendasari sebuah kebaikan, kepedulian kepada orang-orang di sekitar kita. Bukan, saudara, gospel ataupun kegiatan yang dikemas oleh Injil, kemasannya Injil, tapi muatannya untuk mencari suara ataupun mencari keuntungan. Saudara, bacaan firman Tuhan kita mengajak kita untuk memahami kembali dasar ini. Bagaimana, saudara, kepedulian Paulus mengajak jemaat di Korintus. Paulus memberikan satu contoh teladan bagaimana dia bekerja sama dengan Titus dan ada dengan banyak orang. Bukan, saudara, untuk membuat suatu pelayanan yang memegahkan dirinya, tapi karena dorongan dari Injil itu, dari Yesus Kristus, kepedulian kasih Allah dalam Yesus Kristus yang terwujud dalam perbuatan baik, kepedulian, dan aktivitas yang dirasakan integritasnya. Lalu semua Paulus lakukan dengan apa? Dengan sungguh-sungguh, bukan dengan asal-asalan, bukan untuk mencari keuntungan ataupun jabatan, tapi karena pengenalan akan Kristus. Pengenalan akan Kristus inilah yang mendorong Paulus untuk terus melakukan apapun yang dipercayakan kepadanya dengan sungguh-sungguh, dengan integritas. Saudara, kita bekerja. Itu suatu kepercayaan yang Tuhan berikan. Mari kita lakukan, saudara, usaha-usaha atau pekerjaan kita. Bukan hanya sekedar untuk mencari upah, tapi karena didorong dari pengenalan kita akan Kristus untuk memberikan apa? Kabar baik, kepedulian, dan perbuatan baik dalam kemuliaan Allah. Pengenalan akan Allah ini yang menjadi dasar dari kerelaan kita melakukan secara totalitas. Seperti apa? Seperti Kristus telah melakukan seluruhnya dalam pengenalannya akan Tuhan. Dan saudara, dalam kita melakukan semua aktivitas kita, di sini hal yang menarik yang Tuhan nyatakan kepada kita. Bagaimana, saudara, kita disadarkan kita tidak bisa melakukan itu seorang diri. Bukan, saudara, membuat kita menunjukkan diri kita, siapa kita, betapa hebatnya kita. Tentu kita tidak akan bisa meraih itu semua tanpa ada orang-orang ataupun pihak-pihak lain yang Allah hadirkan untuk memaksimalkan sebuah aktivitas, pelayanan, pekerjaan kita, dan kehidupan kita. Saudara, Allah memakai orang-orang di sekitar kita. Allah menghadirkan mereka, saudara, bukan untuk kita bersaing,
tapi mengingatkan kita. Allah melengkapi, Allah memberikan pertumbuhan kepada kita melalui siapa? Orang-orang di sekitar kita. Mari kita menjalin jejaring, mari kita menjalin relasi, mari kita melihat hadirnya Allah yang nyata dalam korelasi kita dengan lembaga-lembaga ataupun teman-teman di sekitar kita. Yakum terus bertumbuh, terus berkembang dalam pelayanannya, bukan dilakukan oleh satu orang atau dua figur saja, tapi saudara, oleh semua unit yang Tuhan hadirkan untuk saling menguatkan, saling melengkapi satu dengan yang lain untuk meningkatkan kualitas dari pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, bukan untuk kita bersaing. Mari kita membangun suatu kehidupan yang berintegritas, yang berelasi, didasari pada relasi kita dengan Tuhan dan sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengabarkan kebaikan, mengabarkan Injil kepada siapapun, tidak melihat dia dari suku mana, tidak melihat apa jabatannya, apa agamanya, tapi saudara, paling penting adalah kita melakukan itu semua dari pengenalan kita akan Kristus yang membuat kita melakukan itu dalam seluruh integritas dan kualitas hidup kita. Dan kita terus belajar membangun suatu kehidupan yang berjejaring, karena kita tidak bisa melakukan itu tanpa pertolongan Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Dan pekerjaan kita akan lebih maksimal ketika saudara kita memakai semua fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita, kemampuan kita, energi kita, termasuk juga dengan rekan kerja kita, sehingga itu semua membangun satu pelayanan yang utuh, sempurna untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau menghadirkan ada banyak rekan, Engkau menghadirkan ada banyak berkat, dan Engkau berikan talenta kepada kami. Bukan untuk membuat kami menjadi lebih hebat dari orang lain, tapi membuat kami sadar kami tidak bisa melakukan apapun dalam kesendirian kami. Kami membutuhkan sesama kami membutuhkan Tuhan, sehingga dalam pengenalan akan Kristus kami dapat menjalani kehidupan yang berintegritas, membangun kehidupan yang baik, dan juga membangun pelayanan Yakum untuk menjadi lebih baik dalam mengabarkan kebaikan dan menolong sesama, dan meningkatkan pelayanan-pelayanan di semua unit untuk kemuliaan nama Tuhan, dan juga sebagai bukti kerelaan dan kesungguhan kami dalam melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, dan doa kami dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.